Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Iqadul Himam, yang mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan atau bercerita tentang biografi dari pengarang kitab ini, karena tidaklah lengkap ketika kita bisa menceritakan tentang kisah biografi dari pensyarah kitab Hikam ini, yaitu Ibnu Ajibah, sementara kita tidak bisa bercerita tentang biografi dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk itu kita akan sempurnakan kitab Hikam ini dengan cerita biografi daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatu muallifil hikami Sayyidi Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tarjamah maksudnya adalah biografi pengarang Hikam, guru saya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Ustad du al-imamu qutbul arifina wa turjamanul wasilin mursyidus salikin munqidul halikin mudhirus syumushil ma'arifi wa tubdi asraril lataif. Bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah seorang al-ustad, seorang guru, seorang yang dulu pernah mengajar banyak kajian-kajian atau majelis-majelis ta'lim. Dan beliau sampai punya seorang murid yang sangat masyhur, di antaranya adalah Syekh Taqiyuddin As-Subki, dan anak beliau atau putra beliau yang bernama Tajuddin As-Subki. Dan beliau juga punya murid, seorang ulama besar juga, yaitu Syekh Al-Qarafi yang mengarang kitab Al-Furuq. Ini membuktikan bahwa beliau bukan hanya guru thariqah, seorang pemimpin thariqah, tapi beliau seorang alim, seorang mu'allim, seorang yang mengajar ilmu-ilmu syariah. Seperti Taqiyuddin As-Subki saja, beliau adalah pengarang kitab Jam'ul Jawami. Dan Tajuddin As-Subki, putra beliau, mengarang sebuah kitab yaitu Sifat Tabaqatul Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ini membuktikan bahwa beliau itu adalah seorang al-ustad, seorang guru, guru. Al-imamu, beliau juga sebagai seorang al-imam, seorang pemimpin, pimpinan, ketua. Pimpinan dari apa ini? Pemimpin daripada thariqah. Karena beliau ini juga disebut sebagai master ketiga dari thariqah Asy-Syadzili. Beliau memperoleh ilmu thariqah, ilmu tasawuf ini dari seorang guru yang sangat terkenal. Guru beliau adalah Abul Abbas Al-Mursi, seorang ulama besar, seorang yang mempengaruhi kehidupan beliau sehingga menjadi seorang tokoh sufi. Yang dimaksudkan itu adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehingga beliau disebut-sebut sebagai master ketiga dari thariqah Asy-Syadzili. Dari guru beliau sebagai master kedua, master pertama itu adalah seorang yang bernama Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili ini adalah tokoh yang juga luar biasa, seorang tokoh sufi besar, yang beliau sekalipun tidak satu masa, satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi beliau itu disamakan kelasnya. Di tingkatan sir, beliau sama-sama punya kekuatan. Pangkat di dalam tasawuf itu sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai dikatakan oleh Al-Qurashi bahwa idza dzakartu sayyidi
Abul Hasan Asyadzili faqad dzakartu wa dzakartu Sayyidi Abdul Qadir Jilani di tawahhudi ya, maqamihima. Katanya Al-Qurasy, ketika saya ingat dengan guruku yaitu Abu Hasan Asyadzili, maka sungguh aku sangat ingat kepada guruku yang lain yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena beliau mempunyai litawahhudil maqam, ada kesamaan makom derajatnya fi sirrihima di dalam makom sir keduanya, la yaftariqani, hampir tidak bisa dipisahkan. Artinya saya katakan tadi bahwa Abul Hasan Asyadzili sebagai pimpinan Thariqah Asyadzili adalah ulama besar, ulama yang menjadi dzurriyyah daripada Rasulullah SAW, sekalipun beliau itu di bawah generasi dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan di bawah generasi daripada yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad, yaitu yang disebut Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau yang di bawah. Jadi generasinya beliau bukan generasi generasi beliau adalah generasi di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani dan di bawah daripada Imam Ghazali. Dan keterpautan Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu yaitu sekitar 20 tahun lebih senior Abdul Hamid, lebih senior daripada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu salah satu master sufi di dalam di dalam Islam ini, sehingga beliau disebut sebagai hujjatul Islam, sebagai hujjahnya Islam itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Jarak 20 tahun kemudian lahirlah seorang Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi generasinya itu di bawah, tapi akhirnya beliau bertemu di tempat yang sama. Nah, Imam Ghazali adalah salah satu imam yang sangat luar biasa, ya. Di mana beliau menjadi idolanya kemudian. Menjadi idolanya siapa? Menjadi idolanya daripada Abul Hasan Asyadzili. Sangat mengidolakan betul Abul Hasan Asyadzili kepada model tasawuf, thariqah atau syariah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sampai-sampai beliau itu mengatakan ya kepada para santrinya, saking mengidolakan beliau, idza arada lakum ilallahi hajatan fatawassalu ilaihi bil Imam Al-Ghazali. Coba bayangkan. Jadi beliau merekomendasi kepada setiap orang, termasuk para santri-santri thariqah beliau, apabila kalian itu menginginkan hajat kalian kepada Allah itu dikabulkan, maka bertawassullah kalian itu melalui Al-Imam Al-Ghazali. Artinya beliau betul-betul mengidolakan. Sehingga di dalam satu pernyataan beliau juga mengatakan, Kitabul Ihya lil Ghazali yurisukal ilmah. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang alim alamah, katanya Abul Hasan Asyadzili, jangan lupa untuk belajar dan meneliti, mengajari daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam keilmuan beliau merekomendasikan untuk belajar kepada yaitu Al-Imam Ghazali di dalam qalbiyah, ya, di dalam pentajaman atau penajaman hati. Beliau merekomendasikan untuk yaitu mengikuti atau belajar kitab daripada Abu Thalib Al-Makki. Sehingga beliau mengatakan bahwa Kitabul Qut, ya, Kitabul Qutil Qulub, ya, lil Abi Thalib Al-Makki yurisukan nurah. Jadi kalau Anda ingin hati Anda bersih, penuh dengan cahaya kebenaran, maka jangan sampai lupa Anda untuk belajar kitab Qutil Qulub yang dikarang oleh yaitu Abu Thalib Al-Makki. Abu Hasan Asyadzili ini orang yang hidupnya sedekade, semusim atau semasa dengan yaitu
Izzuddin bin Abdissalam, seorang pengarang kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau seketika itu, bahkan konon bahwa Izzuddin bin Abdissalam itu sempat untuk bermujalasah, untuk tabarukan ilmu kepada Abu Hasan Asyadzili. Dan hampir di masanya Abu Hasan Asyadzili itu, di masa-masa keemasan, ya, masa keemasan lahirnya para intelektual Muslim pada saat itu. Termasuk di situ ada yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang pengarang kitab Futuhatul Makkiyah. Ini juga seorang tokoh sufi yang luar biasa, Imam Al-Maghribi ini. Beliau sampai ada satu riwayat bahwa kitab yang beliau karang yaitu Futuhatul Makkiyah itu hasil dari hasil dari pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Jadi bukan hasil karya dari ikhtiar beliau, bukan dari penelitian beliau, dan bukan dari kajian beliau, tapi bersumber dari mawahib al-laduniyah atau bersumber dari ilmu laduni. Dan Ibnu Athaillah ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, yang sebagai master ketiga sekaligus beliau itu sebagai imam at-thariqah pada saat itu, imam thariqah daripada thariqah Asyadzili. Dan andaikan tidak ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya yakin thariqah Asyadzili tidak akan sampai ke Indonesia dan tidak akan sampai berkembang ya ke dunia ini, artinya menyebar sampai ke seantero dunia ini, tidak akan sampai menyebar. Karena apa? Kelebihan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa beliau itu bukan sekedar seorang pemimpin atau penerus sebagai master thariqah Asyadzili saja, tapi beliau adalah seorang intelektual Muslim. Karya-karya beliau banyak, beliau kuasai. Dan tapi sesungguhnya itu wajar, karena Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah orang yang hidup di tengah-tengah yaitu keluarga yang memang seorang al-faqih, seorang ahli fikih, seorang ahli syariah, seorang ilmu zahir. Bahkan neneknya Syekh Abdul Karim itu salah satu nenek yang tidak setuju kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari menjadi seorang tokoh yang terkenal, tetapi terkenalnya melalui tasawuf, karena sangat bencinya beliau, nenek beliau yaitu yaitu Abdul Karim. Sehingga di dalam perjalanannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak langsung menerima begitu saja terhadap ilmu tasawuf ini, ya, ajaran-ajaran tasawuf tidak langsung diterima, tapi masih beliau lakukan ujian demi ujian, beliau masih lakukan satu kebenaran yang lain, yang pada akhirnya beliau ketemu dengan gurunya yang sangat hebat, namanya adalah Abul Abbas Al-Marsi. Sehingga saya katakan tadi bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan hanya sebagai seorang tokoh sufi dari thariqah Asyadzili, tapi beliau juga seorang yang penuh dengan karyanya, seorang yang menjadikan sebab thariqah Asyadzili sampai hari ini masih eksis, yaitu di bumi ini, karena karya-karya daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena apa? Karena dua guru besar master thariqah Asyadzili itu tidak meninggalkan catatan, tidak meninggalkan karya-karya tulis, ya, tidak meninggalkan itu. Dia hanya meninggalkan semacam doa-doa, hizib-hizib, zikir-zikir, dan itu pun tidak didokumentasikan, tidak ditulis. Itu pun dihafal dari murid ke murid. Pertama oleh Abul Hasan Asyadzili, diturunkan kepada Abul Abbas Al-Marsi, dari Abul Abbas Al-Marsi diterimalah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dari Ibnu Athaillah As-Sakandari inilah ajaran thariqah Asyadzili terus eksis sampai sekarang. Karena apa? Beliau dokumentasikan dawu-dawu biografi dari Abu Hasan Asyadzili, Abul Abbas Al-Marsi, hizib-hizibnya, zikir-zikirnya, ditulis dalam sebuah kitab yang disebut dengan Lataiful Minan. Lataiful Minan itulah sebagai bukti
eksistensi daripada Thariqah Asy-Syadzili yang kemudian sampai di Indonesia ini yang dibawa oleh Syekh As-Somadi Al-Palembang, sekaligus membawa yaitu kitab pertama kali yaitu kitab Al-Hikam. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tidak hanya seorang pemimpin thariqah saja, tapi juga seorang yang punya banyak karya-karya kitab. Sekitar kalau tidak salah ada sekitar 20 karya kitab beliau. Ya. Tetapi di antara karya-karya beliau yang menjadi magnum opunnya itu adalah kitab yaitu Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yaitu menjadi magnum opusnya, karya terbesar beliau yang kemudian sampai kepada kita dan kemudian lahirlah dari kitab Hikam, ya matan Hikam 1 itu kemudian disarai menjadi 20 kitab Hikam, syarah kitab. Dan yang terakhir kalau tidak salah disarai oleh Asy-Syaikh yaitu Romdon Al-Buti. Jadi ini kehebatan luar biasaan Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kitabnya menjadi kitab magnum, yaitu kitab menjadi magnum opus dari sekian karya-karya yang ada adalah Al-Hikam. Karena terus terang bahwa Al-Hikam itu juga lahir bukan dari sebuah karya dengan pemikiran-pemikiran, tapi itu sebuah karya yang lahir dari at-thariqah, dari cara beliau bertasawuf. Dari situlah lahirlah apa yang disebut dengan mawahibul laduniyah, yaitu pemberian-pemberian Allah yang bersifat laduni. Ini diantara sekelumit riwayat dari beliau. Mungkin ini bisa kita lanjutkan karena masih ada masih juga banyak waktu ini sangat terbatas sekali, dan kita lanjutkan nanti bagaimana dan perjalanan beliau sebelum masuk tasawuf, sebelum masuk thariqah, dan beliau bertemu dengan guru beliau Abul Abbas Al-Marsi itu bagaimana, dan ajaran yang paling prinsip yang beliau temukan itu apa dari perjalanan beliau sehingga beliau akhirnya masuk ke dunia tasawuf dan mengikuti thariqah yaitu Asy-Syadzili. Mungkin sekian saja, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.